kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak ya. Nah, kita tahu Newton itu banyak kontribusinya. Kali ini kita akan bahas kontribusinya Newton di dalam konsep gerak ya. Nah, kalian mungkin pernah belajar waktu SMP, nah, hukum Newton itu ada? Iya, betul sekali. Ada 3 ya, ada 3. Nah, sekarang kita mulai dengan hukum 1 Newton ya. Nah, ingat-ingat, semua hukum Newton 1, 2, 3 yang tentang gerak ini ya, bicara tentang gaya ya. Semuanya bicara tentang gaya. Hukum 1, hukum 2, hukum 3 itu bicara tentang gaya. Nah, sekarang hukum 1, nah itu bicara tentang keadaan ketika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Iya, betul sekali. Ketika resultan gaya sama dengan 0, kita tulis sigma F sama dengan 0 ya, sigma F sama dengan 0. Artinya ya gampangnya mah jumlah gaya-gayanya itu 0, bukan berarti nggak ada gaya ya. Nah, kalau sigma F sama dengan 0, kemungkinan keadaan bendanya itu ada dua kemungkinan ya. Pertama, keadaan bendanya itu tetap diam. Jadi mula-mula diam dan tetap diam ya, tetap diam ketika resultan gayanya sama dengan 0 ya. Kemungkinan kedua adalah benda itu sudah bergerak. Nah, maka ketika resultan gaya sama dengan 0, maka benda itu akan tetap bergerak ya. Bergerak dengan kecepatan tetap ya. Bergerak dengan kecepatan konstan ya. Nah, karena kecepatannya konstan, kita tahu ya, maka percepatannya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita ingat percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu sama dengan 0 ya percepatannya. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 ya, atau yang kita kenal dengan istilah GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, sekarang hukum 2 ya, hukum 2. Hukum 2 juga bicara tentang gaya ketika sigma F-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0, terus sama dengan apa? Sebetulnya secara umum hukum Newton 2 itu menyatakan resultan gaya itu sama dengan perubahan momentum terhadap waktu ya, laju perubahan momentum terhadap waktu. Tapi untuk kali ini kita akan bicarakan yang paling simpel aja ya, yaitu sigma F-nya sama dengan M dikali dengan A. Kapan berlakunya? Itu kalau massa bendanya tetap ya, massa bendanya tidak berubah ya, maka sigma F sama dengan M kali A. Hanya percepatan sama kayak tadi itu ya. Oke, nanti kita akan banyak contoh di situ ya. Nah, yang ketiga sekarang ya, hukum ketiga ini kita kenal dengan istilah ya, ini populer dengan istilah hukum Newton tentang aksi reaksi ya. Nah, ini kita bicara tentang dua benda. Kita minimal ada dua benda. Nah, dua benda yang saling berinteraksi. Misalnya kasusnya pada konsep gravitasi ya. Nah, ini ada dua benda misalnya, benda pertama yang sebelah kiri, benda kedua sebelah kanan. Nah, ketika benda pertama itu mendapatkan gaya, ya misalnya kita sebut gayanya adalah F12, misalnya gaya pada benda 1 oleh benda 2. Misalnya ini, tarik ke kanan kan di pusat massanya, F12 ya. Nah, maka pada saat yang sama, benda 2 akan mendapatkan gaya dari benda 1 ya. Nah, F21, gaya pada benda 2 oleh benda 1. Nah, ini merupakan pasangan gaya yang selalu muncul bersamaan ya, dan besarnya sama. Nah, kita tulis F12 sama dengan minus ya, minus artinya berlawanan ya, jadi arahnya selalu berlawanan, besarnya sama, arahnya berlawanan, nggak sekedar berbeda tapi berlawanan ya. Ingat ya, ngerti kan bedanya antara berlawanan dengan berbeda gitu ya. Nah, kurang ngerti nanti boleh ditanyakan ya. Nah, ini pasangan gaya seperti ini yang kita sebut dengan gaya aksi reaksi. Seperti itu ya. Setelah ini kita akan berikan contoh ya, yang sekaligus nanti. Nah, contohnya misalnya kita punya seperti ini ya. Ada sebuah benda diletakkan di bidang datar, licin, misalnya meja gitu ya. Nah, dia punya berat W ke arah bawah. Kemudian ada gaya tegak lurus bidang. Arah tegak lurus bidangnya ke atas. Itu yang kita kenal dengan gaya normal. Karena tegak lurus ya, yang disebut gaya normal. Kemudian misalnya benda ini ditarik ke kanan dengan gaya F. Nah, kita nggak pakai angka dulu ya, nanti gampang lah contoh soal pakai angka ya. Nah, kita akan lihat, kalau kita bertemu dengan kasus seperti ini, kita analisis gaya-gayanya, kita akan definisikan dulu dua sumbu ya.
sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya sumbu X-nya ke arah mendatar ya, horizontal, kanan maupun kiri. Kanannya sumbu X positif, kirinya sumbu X negatif. Kemudian ke arah vertikal ke atas, sumbu Y positif, ke arah bawahnya berarti Y negatif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau dulu misalnya ini ke arah sumbu X ya, ke arah sumbu X. Nah, menurut kalian kira-kira kalau benda seperti ini di atas bidang datar, ya tergeletak itu, kemudian kalian tarik tuh ke kanan, kira-kira gerak nggak dia? Lantainya licin nih, nah langsung gerak kan? Geraknya kemana? Iya, ke kanan. Nah, berarti nanti dia akan mengalami percepatan yang ke arah kanan, ya kan? Nah, percepatan ke arah kanan. Nah, maka ke arah sumbu X berlaku hukum 1. Hukum 1. Hukum 2 ya. Oke, sip. Hukum 2. Nah, berbunyi sigma F sama dengan, iya. Ke arah sumbu X ini sigma F ke arah sumbu X ya. Jadi sigma Fx kita tulisnya sama dengan M dikali dengan A. Nah, karena ke arah sumbu X, kiri kanan, kan cuma ada satu ke kanan doang, F itu. Berarti sigma F-nya sama dengan F itu ya. F berarti sama dengan M dikali A, gitu kan? Oke, ini nanti kalau ada angkanya kita bisa ngitung dulu. Kalian bisa ngitung A-nya berapa, gitu ya? Gampang kan? Gampang lah ya. Oke, itu pada arah sumbu X. Nah, sekarang kita lihat ke sumbu yang lain, yaitu tentu saja sumbu Y ya. Arah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu Y, kira-kira kalau benda di bidang datar begini, gitu ya, kira-kira gerak nggak ke atas bawah? Enggak kan? Nah, karena enggak, berarti pada sumbu Y ini diam. Karena diam, berarti berlaku hukum 1, betul. Nah, saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang nih gaya-gaya bekerja pada benda yang ke arah vertikal, ke atas bawah. Ke bawah ada gaya berat, ke atas ada gaya normal ya. Kemudian berlaku sigma F ke arah sumbu Y sama dengan, ya, sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0 ya kan, berlaku hukum 1 ya. Nah, ke arah sumbu Y ke atas tuh ada apa? Ada N. Lawannya ke bawah ada W, berarti dikurangi tuh, kan berlawanan, sama dengan 0. Nah, dari situ tinggal pindah ruas, nanti kita temukan, oh, N-nya sama dengan W, besarnya sama. Nah, hati-hati nih, aksi reaksi bukan? Nanti kita lihat berikutnya ya. Nah, ini kan baru kita bicara hukum 1 ya. Oke ya, hukum 1, 2 udah. Nah, sekarang hukum 3. Di mana kita bisa lihat tinjauannya hukum 3 nih kan? Nah, kan ingat ya, hukum 3 itu kan kita ngobrolin apa? Aksi reaksi. Jadi kita minimal harus meninjau ada 2 benda, ya kan? 2 benda. 2 bendanya mana aja? Nah, coba dipikirkan baik-baik ya. 2 bendanya mana aja? Iya, betul. Bendanya itu adalah, ya, ada 2 pasang nanti. Oh, 2 pasang ya. Mana aja? Nah, pertama balok dengan meja, ya kan? Ada balok nyentuh meja. Berarti aksi reaksi itu kan, ada interaksi di situ. Nah, kita gambarkan dulu di balok tuh ada gaya dari meja. Gaya apa tuh? Gaya pada balok oleh meja. Gaya apa? Dia dapat gaya apa yang berasal dari yang hasil dari dorongan meja? Iya, betul, gaya normal ya. Oke, gaya normal arahnya yang merah itu yang tegak lurus ke atas. Kita gambar gaya normal. Oh iya, tegak lurus ke atas. N. Nah, ingat, ini adalah gaya gaya pada siapa? Gaya pada balok. Gaya pada balok ya oleh meja, atau kita bisa bilang gaya dari lantai terhadap balok gitu ya. Nah, pada saat yang bersama ada reaksinya ya. Reaksinya berarti tinggal dibalik aja. Kalau tadi gaya dari lantai terhadap balok, berarti pasti pasangannya adalah gaya dari balok terhadap lantai. Nah, inilah yang saya gambar, ini N aksen, arahnya pasti lawannya N itu. Ya, ini adalah gaya dari balok terhadap lantai. Inilah pasangan aksi reaksinya. Nah, cukup jelas ya? Oke, itu satu pasang. Nah, ada lagi yang lain nggak? Ada, ya. Itu loh, gaya berat tuh pasangannya mana? Kan belum ada, kan? Gaya berat tuh apa tuh? Nah, ingat-ingat, gaya berat tuh gaya gravitasi, kan? Jadi, siapa yang memberikan gaya gravitasi itu?
Gaya gravitasi itu gaya pada balok oleh bumi, ya kan? Gaya pada balok oleh bumi. Jadi kalau gaya ini bekerja pada balok oleh bumi, pasangannya pasti di bumi, betul sekali. Tinggal dibalik tuh kata-katanya. Berarti tinggal, nah ini adalah gaya, nah, kita sebut aja nanti W aksen gitu ya. Itu adalah gaya pada. Gaya pada siapa? Gaya pada bumi, betul sekali. Gaya pada bumi. Oleh siapa? Oleh balok. Nah, itulah pasangan aksi reaksinya. Gitu ya. Nah, cukup jelas ya? Clear contohnya ya? Cukup jelas? Sip.